Saya nganggu nih juga Pak ya. Ya apa-apa, yang penting tujuan kau bagus. Ya saya bagus juga Pak ya. Jadi saya memang datang ke sini nih sengaja. Pertama silaturahmi, keduanya memang saya diperintahkan sama Bari karena selama ini Bang D itu mengharapkan jangan sampai kita ini ada pertikaian, ada keributan yang selalu setiap ketemu. Karena kenapa? Bang D ini kan mau ngajak kalau bisa Jagabaya itu sudahlah, tinggalkan dulu dunia-dunia kegelapan yang anak buahnya sering memalak apa gimana itu. Kalau bersalah itu jelas tidak bisa aku pecahkan karena kehidupan itu masih panjang. Ya. Jalan yang untuk menuju yang kau bilang itu sangat jauh lah. Yang enggak lah Jagabaya, gimana jauhnya itu kan sudah jelas-jelas kalau namanya dipandang oleh orang banyak. Betul kalau Jagabayanya mungkin tidak secara langsung melihat dengan apa yang dilakukan anak buahnya seperti Bara, seperti Ambon, seperti Tomblo. Ya mereka itu kan semakin dekat Jagabaya, mereka itu seolah-olah merasa paling kuat, paling hebat. Nah itu yang dikhawatirkan itu Jagabaya. Ya semuanya aku isi dengan ilmu-ilmu hitam mereka itu. Yaitu tadi, makanya mereka itu pola pikirnya jadi sesat karena ulahmu itu seperti itu. Iya. Aku bisa kau luruskan jalan hidupku, tapi bukinan untuk suatu saat nanti ini aku ini pasti, tapi saat nanti. Ya begini Pak Jagabaya, sebelum Bang Re nanti bicara langsung sama Jagabaya untuk memberikan suatu paparan supaya Jagabaya itu bisa ke jalan yang bagus, lebih baik saya dululah menyampaikan ini. Kenapa Jagabaya selalu menilai Bang Re itu selalu jelek? Apa yang jelek dia? Dia tuh gak ada jeleknya Jagabaya. Aku pikir dia itu paling jelek orangnya. Nah itu Ya, tadi paling jahat. Setiap perusahaanku dia acak-acak sama dia itu. nggak ada. Kehidupanku. Ya karena apa? Anak buahmu itu, Anak buahku itu bagus-bagus kamu bilang. Nggak ada di itu sejahat-jahatnya. Mereka itu cari makan tiap waktu, tiap hari, tiap bulan mereka setor tuh sama aku. tadi itu kan nggak benar setor-setor begitu. Di zaman sekarang ini kembali seperti zaman awal, siapa yang hebat, siapa yang gagah itu yang berkuasa. Nggak bisa semuanya mau makan. Iya betul. Saya akuin hal seperti itu. Kami pun wajar-wajar saja Jagabaya. Tapi jangan sampai anak buahnya itu selalu menyiksa orang-orang yang punya kayak seperti dagang, seperti punya Dengar perusahaan dulu, itu. kau ini tujuan kesini ini mau apa sebenarnya? Kau jangan lari-lari ke sana. Ya saya pengen ketemu Jagabaya ini langsung untuk supaya rombolan anak buah Jagabaya itu jangan selalu merajalela. Ya itu aja. Kalau masalah cari makan, kau jangan usik-usik anak buahku, tahu tidak? Ya kalau memang nggak benar terpaksa. Iya. Kau ini gimana? Setiap ada aku, padatku, kau pasti ada muncul. Karena kelihatan Jagabaya. Iya, sawang. Aku Walaupun pun kau tahu, ilmunya tinggi. aku Iya. pun tahu. Kau pasti udah diutus sama Bang Rey. Ya benar, saya memang diutus Bang Re. Makanya saya sini sengaja. Makanya kalau bisa Jagabaya sebelum terlambat ya. Nanti Bang Re ngambil tindakan. Kan dampaknya nggak enak nanti. Korban semua itu. Ini aja anak-anakmu sudah kekorbankan sama si Perdi. Anakmu Wulan itu coba. Dengar dulu, kau jangan nyangkut masalah anakku. Itu pribadi mereka jatuh cinta. Dengar dulu. Kalau rasa cinta itu nggak bisa kau bendung. Kalian itu salah tanggap. Tanggap kalian Ferdi itu akan saya tumbalkan, padahal tidak. Masalahnya begini. Anakku mencintai dia dan Ferdi juga suka sama dia. Sama-sama suka. Karena Bang Laga yang nggak mau itu. Dia adab itu. Awal Bang Rey. Makanya itu Bung Latte ini Jagabaya, jangan sampai anakmu kan kemarin sudah aku datang itu.
sudah ku obroli si Wulan di tempat emaknya situ, istri kau yang ke-12 ya. Iya. Sudah aku bicarakan sama Wulan. Benar Wulan itu saling cinta sama mencintai dengan Ferdi. Tapi itu kan kau rasui seperti gendam-gendam supaya mereka itu nurut sama kau. Ini begini, Cek Bangga, dengar dulu. Aku ini karena begitu tuh sakit hati sama si Laga itu. Tuh Jan, sama kalian-kalian itu. Makanya ilmu itu jaga bayar. Kalau bisa ilmu itu yang ulas asih, jangan ilmu yang dimasuki rasa-rasa hawa nafsu. Itu kan nafsu kau untuk dendam sama si Bung Laga itu, nggak bagus lah. Emang guruku ngajarin yang begitu. Aku kan patuhi guruku. Saya ini punya guru juga, hah? Di Gunung Lau saya punya guru, hah? Di Gunung Dempo saya punya guru, tapi nggak ada yang ngajarkan seperti itu. Kita ini diajarkan bagaimana untuk menciptakan perbuatan yang baik dan kita saling ulas asih, itu yang bagus. Dengar dulu, kau kesini ini jangan nyeramai aku untuk jalur yang benar kau. Iya, supaya kau bisa jalan yang benar, jangan kau ikuti Aku ini udah benar orangnya, Ah. setan. Kau ini penggal lagi leher kau nanti. sabar dulu. Iya, kau marah-marah nak menggal nanti dulu. Saya ini Aku sudah bagus datang ke sini, udah enak-enak aku duduk. Kau datang lagi sini, Iya. kau lupa aku mati. makanya Aku saya sudah berjumpa itu. ya saya tahu. Ya. Kalau namanya wangi-wangi itu sunnah Rasul saya tahu. Tapi kau cara penerapannya jaga bayar. Salah kau. Tujuan kita tuh beda. Jangan kau samakan seperti kau sama Bang Re. Ya nggak bisa. Aku lain jalur, kau lain jalur. Ya, Sudahlah. Gelap tujuan kau tuh. Kami ini mau ngasih jalan yang bagus. Jangan kau kegelapan itu kau jalanin terus. Memang hidupku itu kegelapan. Jaga bayar. Saya ini pernah ngalamin semua yang hidup di lembah hitam, ya. Dunia mana yang nggak pernah saya kejar? Dunia mana nggak pernah saya jalankan? Ya. Gak jauh seperti rel Lampung kau Iya. ini. Ya, bener kau ini, otak kau ini. Gak ada beda aja kau. Aku Makanya. brengsek bener sama kalian berdua ini. Kapan kau dijaga bayar bisa punya pemikiran yang bagus? Kau ajalah anak buahmu itu, ha? Kau tuntunlah anak buahmu itu. Jangan kau kasih rasukan ilmu yang nggak bener. Itu kan sesat yang begitu tuh. Hah? Nggak ada dari sononya. Orang luar manapun mengasih ilmu itu untuk jalani kebaikan. Aku pakai itu untuk dunia yang ku cari, bukannya untuk yang kejalan yang kau bicarakan tadi. Karena dunia bagiku itulah kekuasaan. Kau ini. Yang namanya kita hidup ini jaga bayar. Kalau bisa jangan ikutin dunia. Kalau bisa kita yang mengendalikan dunia, itu baru bagus. Itu ajaranmu, ajaran guruku nggak begitu. Dengar dulu. Ini kau nih memang sesat bener kau jadi guru. Kau yang sesat ini, Iya. setan. Kau ini. Orang diajak baik-baik, diajak diluruskan, kau ngeyel juga rupanya. Kau seperti wali dari mana aja kau datang ke sini nih, nyeramain. Aku nanti akan sadar selain aku bertemu dengan wali Sunan Gunung Jati. Itulah tuntutan. Karena aku diperintahkan Prabu Siliwangi turun ke sini. Yang namanya buyut, kalau kata saya Prabu Siliwangi itu ada kaitannya sama kami jaga bayar. Nah, kau tahu kau itu. Iya. Namanya Sunan Gunung Jati itu ada hubungan sama kami jaga bayar. Aku diperintahkan Prabu Siliwangi itu mencari upeti untuk mustorkan nama dia itu. Salah, nggak ada yang namanya buyut Prabu itu berita seperti itu. Kau tuh salah kaprah jaga bayar. Iya. Aku aneh kau itu ya. Datang kau sini, kukira kau tujuan enak menyampaikan kalimat-kalimat dari Bung Rey sama Bung Laga. Gak tahu kau mau ingin meluruskan kehidupanku. Gak mungkin bisa kau. Karena kehidupanku masih panjang. Sebenarnya saya tidak bisa terlalu dalam meluruskan kehidupan dirimu jaga bayar. Intinya untuk mendapatkan sesuatu yang namanya kita untuk mendapatkan hidayah itu ada di hati nuranimu. Makanya hati nuranimu itu sekarang ini kan ditutup. Makanya kau selalu diganggu sama Bari. Yaitu sayang jaga bayar. Kau punya kemampuan seperti itu.
Seandainya Apalagi- kalau aku tobat, apa yang kau bisa tunjukkan pada? Oh, itu bagus, kemuliaan yang dapat. Itu kemuliaan yang pertama. Iya. Ketika kamu bisa tobat, bisa menunjukkan sama keluarga untuk berbuat baik di hadapan anak-anak buahmu, bisa berbuat baik. Itu yang mulia, karena mulia itu susah dicari. Kau bicara yang mulia sedikit benar kau kasih peluang. Kalau begitu aku sudah mulia sama keluargaku. Keluargaku sudah kucukupi. Iya, karena kau dapat setoran, dapat duit nggak bener dari anak buah kau. Itu pepatahmu, duit itu benar semua, nggak ada nggak benar. Gimana kau bicara ini? Aku bingung seperti orang seperti kamu ini. Heran aku. Nggak nyambung kau nih. Yang namanya duit dari 1.000 sampai 100.000 itu sah. Mau dibelikan apapun, dinafkahin kemanapun bisa. Tapi cara kau mendapatkan duit itu Jagabaya nggak benar. Sekarang begini aja, kau bikin aku emosi aja. Kau penggal semua kalian itu berempat nanti. Jangan dulu lah Jagabaya. Kau gunakan cara-cara kekerasan begitu. Nanti timbulnya kita nggak ada selesainya. Selalu ribut dan ribut. Makanya kau bicara ke sini jangan mengarahkan aku yang benar. Iya wajar. Aku udah tahu aku ini orang nggak benar. Kau luruskan lagi. Ya wajar lah harus saya luruskan. Itu memang tugas kami. Yang namanya perbuatan, ya, kejahatan, kezoliman, ya perlu kami lawan. Bangsat, kau ngomong apa kau? Pecahkan nanti kepala kau itu. Jangan dulu emosi Jagabaya. Iya. Kau datang ngacak-ngacak tempat kami lagi. Kau bicara kebenaran. Orang ini benar semua lah. Semuanya itu ada di sana nanti. Kalau di sini belum ada. Kalau masalah kesana sudah jelas Jagabaya. Jangan yang namanya kita terlalu mikir terlalu jauh ke sana. Itu sudah ada masing-masing bagiannya. Tapi namanya kita hidup, saling ingat mengingatkan itu wajar. Aku baru tahu saya mengingatkan. Aku ini orangnya kasar, gak pernah halus. Sama aja, saya juga bisa kasar. Jangan kau punya Gak pernah aku takut sama manusia-manusia seperti kalian ini. Saya juga nggak takut kepada manusia, hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari kau dasar kau punya ilmu itu, dasar ilmunya kau tuh selalu dihantui, selalu dikendalikan. Gimana kau ini Jagabaya? Orang terhormat tapi kau tidak menghormati. Aku bingung kalian berempat ini. Kalian berempat ini mengarahkan aku yang lurus. Aku perasaan aku ini udah lurus orangnya. Perasaanmu aja. Iya. Kemarin sudah jelas-jelas gimana melurusnya. Istri Bulaga, Kombat, kau sikat. Dengar dulu. Makanya kau datang itu jangan ngajak kelimatku. Nggak dapat itu istrinya Bung Laga, anak tomblok mau kau embat. Apa yang begitu? Itu untuk persembahanku. Itu Tahu kau? Nggak bagus Jagabaya, walaupun kau persembahkan begitu. Nggak bagus itu. Ilmu apa itu? Itu pintaan dari Nyai Roro Kidul. Wah, nggak ada, sesat kau begitu. Nggak benar kau ngomong Nyai Kidul. Makanya Ya, kau mimpi kau. dipikirin enggak kau ini. Aku ini ada persembahan sama mereka itu. Kalau Nyai Blorong saya akuin bisa kau ngambil arah ke situ. Makanya buka pintu hatimu itu. Kau belum tahu siapa ibunda Ratu Nyai Kidul itu. Itu ibunda saya, tahu nggak? Kau ini ngomong sebut nih ibunda Kidul. Wah, kau. Kurang ajar kau. Kau jangan serang kau setan. Kau bawa-bawa nama ibunda saya nggak marah lah. Kurang ajar kau. Kau jangan main-main kau di sini. Saya sudah bagus-bagus ngomongin silaturahmi dengan kau, tapi kau selalu bawa-bawa nama orang-orang leluhur kami. Iya, Itu adalah guruku. ya Jadi- sama orang tua saya juga. Kalau kau itu orang tuamu, berarti kau punya aliran dari sana, dari darah biru. Ya jelas tahu, tanyakan sama Bunda Ratu Nyai Kidul. Siapa Cik Belang? Baik, suatu saat nanti malam akan kupanggil. Aku ingin tahu apa kau memang ada di sana atau tidak. Saya sudah pernah datang ke keraton Bunda Ratu Nyai Kidul ya, di Segara Kidul, di pantai selatan. Sampaikan sama beliau, siapa Cik Belang? Iya, kau bawa leluhur tapi kau selalu salah jalan. Aku menghancurkan kalian, itu yang aku panggil nanti. Mana bisa?
Karena Bang Rey itu selalu mau bikin aku masalah di tempat aku bekerja. Masuk Bang Rey juga. Itu ya, kau belum tahu Jagabaya. Wali YouTube ya. Kaitannya dengan Bunda Ratu Nyeri Kidul itu sangat kental dan erat. Makanya kau ini bukan nggak mau bisa dihabis sama Bang Rey, bisa aja. Tapi maksud Bang Rey itu supaya kau ini menemukan jalan yang bagus, yang sadar. Kau ini Sekarang belum waktunya, dengar dulu kau ini. repot ngomong sama kau, belum waktunya apa lagi. Kau ini nggak tahu bahasa aku. Diutus ke sini malah kau mau beli jalan yang nggak benar padaku ini. Itu menurutmu nggak benar. Cobalah Jagabaya, ya. Jangan sampai nanti setelah saya bicarakan sama Bang Rey terjadi keributan terus. Pesan kenapa Bang Rey? Apa? Aku kencang dia nanti. Allah, Ya, aku habisi mereka itu. ya jangan begitu, nggak bagus Jagabaya. Itu nggak bagus. Nah yang menguasai rawa rotek cuma aku sama pada Sonai. Yang lain tidak ada yang menguasainya. Kau punya kemampuan, punya ilmu. Bukan kau gunakan jalan-jalan yang untuk kebaikan. Malah kau ajarkan anak buahmu seperti Toblok itu. Hah? Untuk menjaga, memeras itu. Nggak bagus itu. Itu memanglah aku yang ngajarinya mereka itu cari makan. Ya nggak, banyak cara lain lo cari makan tuh. Nggak harus begitu, Jagabaya. Hah? Karena begini kau itu, maka otakku kau pasang itu. Kehidupan itu nggak cukup bicara kalau tidak mampu, tidak ada di sisi kanan kiri, maka yang resah kehidupan itu dari harta ini. Nggak cukup bicara kau itu. Makanya kita hidup ini jangan sampai dikendalikan dunia. Karena kita hidup di alam dunia, kita yang harus bisa mengendalikan dunia. Baru itu bagus. Aku nggak masuk pikiranmu itu. Benar. Parah kau nih Jagabaya. Parah kau. Makanya Bang Rey sangat muak nih kau nih. Susah kau nih diaturannya, dia ketika gak siaran. Yang ada ribut terus. Kan gak bagus itu Jagabaya. Memang aliranku begitu, Cik Bagel. Dengar dulu, aku nggak sepaham sama dia itu. Apalagi sama adik sepupuanku itu, si Laga itu. Aku nggak cocok sama dia itu. Ya karena kau ngeyel orangnya. Dia kasih arahan selalu nggak terima. Buang-buang ilmu yang begitu tuh Jagabaya. Aku bisa sadar bila kita Cik Bagel sama Bang Rey itu. Tapi kalau untuk saat ini mungkin aku belum bisa, karena aku masih banyak yang harus aku selesaikan. Apalagi selesaikan apa lagi? Makanya kau tuh nggak tahu apa yang aku tuju sekarang ini, apa yang aku harapkan sekarang ini. Kau hanya membaca sekilas saja. Dengarlah kau ya, aku punya perjanjian sama Ratu. Jadi kalau itu tidak aku selesaikan dengan 1 bulan purnama ini, mungkin aku baru sadar. Tapi kalau itu bisa aku selesaikan, kalian berempat bersiaplah. Apa yang mau kau persembahkan, mau kau ritualkan itu? Hah? Tidak akan kubongkarkan saat ini. Itu rahasiaku. Apa yang kuharapkan selama ini, kalian dah yang bikin masalah padaku. Ya karena ulahmu Jagabaya, gimana kami ngebuat masalah? Iya. Ulah dari mana? Itu salahmu. Dengar dulu. Kami ganggu. Kalau kalian selalu begitu, kami ganggu. Orang cari makan kau ganggu. Apa yang sering makan? Nggak makan nggak benar begitu. Orang pernah ibu di warung sambal 88 itu mengadu, catering nggak pernah kau bayar. Kan lucu itu. Itu utang piutang kau itu. Ya nggak bagus lah, utang harus dibayar. Sabar dikit dulu kau. Kau Udah ngajar kau ini. Itu utang piutang. ya walaupun utang harus bayar. Kau nggak mau bayar, anak buah kau itu juga aneh. Itu si Ambon semuanya yang megang kuasaan itu. Utang itu ada yang megang si Ambon. Kalau aku terima bersihnya. Nggak dibayar Jagabaya. Ibu itu makanya ngundang saya sama Ringo, minta tolong waktu itu. Makanya kau itu tunggu dulu Ambon, Cik Banggu. Jangan kau datang ke pendepokanku.
Mana si Ambon? Lagi nagih dia itu. Semua kawasan ini hari ini penagihan semua. Jadi dekat kau, anak buah kau, sok jago semua, sok hebat semua. Dia nggak ada begini, melempem, kayak apem. Yang ada kesombongan. Jangan begitu jaga bayar. Ah, dah Allah Akbar. Kira saya kau. Nanti dulu. Ah, pening aku dah hadap kamu ini. Bangsat kau. Buat masalah aja kau di sini nih. Saya bukan masalah. Saya justru supaya ada permasalahan ini bisa selesaikan. Hah? Di mana-mana coba ditonton orang banyak. Hah? Dasar kau aja yang bikin masalah itu. Ah. Kau ubar-ubar acara ini. Coba kalau nggak kau ubar kemudian dia masuk apa tuh? Dia apa tuh? Pakai kamera segala macam tuh. Aku nggak akan tahu tuh. Ya kena ulah kau. Biadab kalian ini. Nggak ada kau yang biadab. Bawa kamera segala macam kau. Justru itu malu jaga bayar. Iya. Aku semua udah kututupi. Malah kau datang maling-maling bawa orang-orang nggak tahu aku. Maling-maling dari mana kau moto-moto orang itu? Kalau tahu kau penggal orang itu. Baik-baik kau ini malah selalu buat rusuh terus. Kapan kau sadar jaga bayar? Iya. Kau ingin menyadarkan seseorang itu, kau harus tahu triknya. Apa? Nah, makanya aku bilang itu. Aku kan sudah bilang, suatu saat nanti mungkinan aku baru sadar. Tapi saat ini aku tidak akan sadar. Karena aku masih ada tuntutan. Ya itu tadi kau tuh dunia tuh kau kejar. Seharusnya seimbang jaga bayar. Dunia itu boleh. Saya bilang tadi boleh. Mau cara apapun boleh. Tapi jangan merugikan orang. Aku tidak pernah merugikan orang di sini. Ya. Iya anak buahmu itu lahan di mana-mana. Nggak dikasih, marah. Hah? Dihajar tuh orang yang punya. Selat Sunda itu aku yang megang kawasanku. Jadi kau jangan bicara masalah begitu. Kalau kau mau minta bagian, bicara aja benar-benar di sini. Ku kasih kau. Nggak butuh saya. Iya. Bilang kata sama Bang Re itu, kalau dia minta bagian. Nggak butuh. Iya. Jangan bikin malu aja aku. Saya sengaja jaga bayar. Sengaja datangin dirimu jaga bayar. Supaya pintu hatimu itu kebuka jaga bayar sebelum terlambat. Nggak enak nanti saya sama Bang Re sama Bung Laga Barenggo. Habis semua nanti kalian. Itu yang saya ini, jaga. Aku bingung kalian ini. Kalian selalu menghalangi perjalananku. Ya gimana nggak halangin karena nggak bener. Anakku mau nikah kemarin kau gagalkan lagi, kau hancurkan lagi. Ya karena buat ritual kau. Coba kalau kau nggak banyak permintaan bagai ini, mungkin mereka bisa berjalan. Ini enggak. Aku sampai berpikir, apa mau kalian berempat ini? Tujuan kalian sebenarnya. Kau harus bisa berbuat baik. Kalau berbuat baik, Tinggalkan lembah hitam itu. Yang menurut kau baik. Oh, Hitam itu pendapat kalian. Kalau pendapatku putih, cobalah kau berpikir. Masya Allah. Coba. Kau ini memang susah dia omong jaga bayar. Hei, kau pergi dari sini. Saya sudah Pergilah kau dari sini. bagus. Pergi dari sini. Nanti dulu. Kau ini Kelumat kau nanti di sini. Nanti dulu. Bangsat kau. Nanti dulu kau marah-marah itu. Aku sudah baik-baik jaga bayar. Iya. Hargai kau di sini datang baik-baik menyampaikan pesan tapi kurang Saya ajar bukan kau. nggak tahu tujuan itikat kau itu jaga bayar. Sudah kami baca semua. Makanya Bang Re itu ngutus saya. Cik Blange bagaimana caranya diupayakan supaya jaga bayar itu jangan lagi ada perseteruan dan jangan lagi yang namanya ganggu orang banyak itu. Itu Bang Re berita saya. Inilah Masih aja kalian kau ini nih. bodohnya. Satu saat anak muridku akan saya kasih Pancasona semua. Akan kuisi Pancasona itu sama Rontek biar habis-habisan nanti. Itulah. Kalian tidak bisa membunuh mereka. Alah, jaga bayar. Bukan urusan kami. Kami ini nggak mau yang ada sifat membunuh-bunuh itu. Itu nggak bagus. Tahu nggak? Nggak bagus. Kau malah mau ngasih ilmu untuk tujuan seperti itu. Oh, kau ini memang, aduh, gelap bener kau ini jaga bayar. Iya. Cobalah renungkan dulu jaga bayar. Sebelum terlambat. Rambutmu sudah putih begitu. Sadar kau ini jaga bayar.
Aku kalau bicara sama kau itu masuk akal kadang-kadang. Kadang-kadang kau menyinggung hatiku, tiba-tiba aku gelap pikiran. Ketika aku gelap, aku emosi tinggi. Kalau masalah emosi itu jangan digedekan, ego itu jangan dibesarkan, nggak bagus. Hah? Itu merusak diri kita sendiri. Kau ini gimana? Itulah anak buah kau ngikut-ngikuti kau, karena kau ego orangnya. Coba kau luruskan tuh orang-orang itu, anak buahmu itu. Gimana aku meluruskan ya? Mereka tuh cari makan, udah aku bilang. Iya. Cari makan ya cari makan, jangan cara seperti itu. Kalau kalian bisa mendidik mereka, kalian luruskan. Kemungkinan karena mereka itu nggak mau ikut kalian kan? Gimana mau ngikut kami? Karena kau ngaruhi. Iya. Inilah kebodohan kalian orang-orang sakti. Iya. Aku bisa menerka kalian sakti, tapi kok tidak bisa menggerut anak buahku. Bisa kecil kalau mereka nggak kau pengaruhi. Iya, karena menurut Bang Rey, untuk menyadarkan mereka itu sangat mudah, tapi kau nggak ngaruhi. Iya, ini enggak. Begini aja kalau tidak. Kalau Bang Rey bisa menyadarkan anak muridku, baru gurunya kalian sadarkan. Kebalik kau nih Jagabaya. Seharusnya kau dulu yang sadar, baru anak buahmu ngikut. Tidak mungkin itu. Anak buahku dulu kau sadarkan, barulah gurunya kau sadarkan. Lucu kau nih Jagabaya. Iya, lucu. Katanya kau punya kesaktian, kemampuan, tapi kau kebalik malah balik fakta. Belak-belik kau nih. Aku itu mencoba, bisa nggak kalian itu? Jangan kalian bertatang bertenteng aja di masyarakat. Yang sudah ada sini. juga kami siksa nanti anak buah kau. Hah? Pergilah kau sana. Nanti dulu. Bangsat kau datang sini kau bikin masalah aja di sini. Saya bukan menyelesaikan masalah, saya sengaja untuk memecahkan masalah. Kalau kalian memecahkan masalah, nggak begini caranya kalian. Kau bawa si Laga itu ke sini. Ya. Gimana permasalahan anak kita itu? Bung Laga sudah mengatakan dia tetap tidak merestui Perdi sama Wulan. Nah inilah masalahnya. Kalian itu mau menang sepihak. Ya. Saya akui kalian itu. Di pihak lain kalian ingin menang sepihak. Nggak mau berugi. Dengan dasar apa kalian bicara begitu? Ya gimana nggak mau rugi. Perdi sudah bagus-bagus, udah tenang-tenang hidup dia. Hah? Karena kau dendamnya memang 7 turunan, 7 abad. Aku dendam sama dia tuh kekurangannya ajar dia tuh terhadap kakak seburuannya. Makanya semua keluarganya akan kuhabisi nanti. Ya itu tadi, nggak boleh Jagabaya. Namanya kita hidup ini saling menimbulkan rasa dendam itu. Saya bilang kita ini orang berilmu tidak berilmu untuk menciptakan rasa kasih sayang. Kau tahu nggak kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu, tahu nggak? Itu pangkal dan utama, kalimat pertama. Di mana kita supaya bisa menciptakan yang namanya sesama makhluk, entah itu sebutannya binatang atau hewan, entah itu pohonan, entah itu kepada manusia, kita ciptakan untuk rasa kasih sayang. Berarti dulu kau berdakwah itu. Lempar nanti kau dari sini. Memang kau ini Jagabaya keras benar kau ini. Saya sudah baik-baik ngomong kau mau kau ya. Kau sama nggak terima. Memang tertutup kau ini Jagabaya. Payah kau ini orangnya Jagabaya. Kau punya kemampuan salah jalan. Iya. Masih aja kau masih ngotot, masih marah kalau nggak diterima. Diomongan, disampaikan. Gimana kau ini Jagabaya? Nggak kasihan kau ini sama dirimu sendiri. Korban itu anak buahmu sendiri. Iya. Kau bicara taik, kau udah bicara kayak gitu. Pening pikiranku. Iya. Dikasih arahan kau nggak nerima. Iya. Permintaan banyak yang bertele-tele kau nih. Bukan nggak mampu itu Jagabaya, mampu. Tapi kau siasat kau memang jahat, jelek. Salah jalan kau itu Jagabaya. Aku ingin ngabisi Bang Rey. Tujuan tuh, tahu tidak kau? Woi, nanti dulu ngabis Bang Rey itu Jagabaya. Jangan kau main-main memecahkan sesuatu di sini depanku. Aku udah baik-baik, kau nih ngahalun ngabisin. Selalu kau buat korban-korban. Nggak bagus itu Jagabaya. Korban terakhir adalah kau, Cik Bang. Woi, apa mau dikorbanin saya? Saya mah lillahi ta'ala. Hah? Apa? Karena kalian lah yang merusak kawasanku. Gimana nggak kami rusak karena kau selalu melakukan perbuatan yang nggak benar?
Itu lawannya kami. Semua masyarakat kau giring untuk melawanku. Iya. Coba kalau kau berbuat yang baik, nggak mungkin masyarakat juga membenci dirimu, membenci anak-anak buahmu. Hah? Pasti mereka senang, kagum. Ini enggak. Yang punya warung-warung kecil, yang dapat keuntungan 1.000 2.000, selalu diperas. Walaupun kopi segelas juga nggak mau bayar. Apa itu bagus? Wah, lucu kau punya anak buah tuh. Itu pendapatmu, Cik Memang Banget. kenyataannya seperti itu. Itu kalimat dari anak buahmu yang nggak benar nyampainya Ah, itu. Kami ini bayar sama mereka itu. Mana Nggak pernah ada. nggak bayar. Warung saudara saya juga pernah dipalak sama si Tomblo itu. Hah? Dipintain rokok, nggak dikasih, mau mecahin. Karena saudaramu itu nggak bayar. Ah, Dengar dulu. nggak bayar Bulanannya itu. apa? Pabriknya itu nggak pernah nyetor sama anak buahku. Ya jangan maksa dong, nggak bagus. Seikhlasnya yang dikasih terima, ini enggak kamu orang. Sudah kami amankan semua lingkungan itu. Jatah anak buahku nggak dikasihnya. Maka aku marah. Diambil katanya, dikasih sama siapa itu? Renggo yang ngambilnya itu. Makanya Renggo juga nggak mau ikut kalian tuh, karena itu kalian seperti itu, menindas, meras, nggak bagus. Sudahlah, kau jangan banyak bicara kau. Mending kau tinggal ke tempat sini lah. Aku lagi enak nyantai-nyantai di Padepokan ini. Tiba-tiba datang kau muncul. Dari hari-hari apa kau muncul lagi, muncul lagi. Biar kau bisa menyampaikan anak buah kau itu Jagabaya. Ngarahkan anak buah kau itu supaya jangan sampai lagi yang namanya orang-orang kecil itu keganggu. Itu aja. Ini begini aja. Kalau kau bicara begitu, sampaikan nama beliau itu, pimpinanmu itu. Nanti sore aku yang akan datang ke sana. Oh, kau ini mengeyel bener. Turun kau Jagabaya. Jangan di situ aja kau. Kau jangan lawan-lawan aku. Nanti ku lompat kau di sini. Patahkan kakimu itu nanti. Kau pincang pulang dari sini. Enggak enak kau nanti. Saya sudah baik-baik, sudah bicara dari tadi. Enggak pernah kau dengerin. Mengkeras kepala kau di Jagabaya. Wajar aja Bung Laga nggak mau. Jangankan Iya. kamu yang ngasih pengarahan. Bos pun tak akan mungkin. Oh, nanti akan kubicarakan sama Bang ya. Biar tumbangkan dulu kau ini. Biar tahu. Bilangkan sama Bang Ri. Kalau dia bisa mengalahkanku, aku bersujud depan mata dia. Sombong kau. Iya. Jangan Dia akan sombong. tidak mungkin bisa menghabisku. Karena akulah menguasai rawa rontek itu. Iya, jangan sombong Jagabaya jadi orang. Selain Bang Laga yang tahu kelemahan. Bang Rey itu udah tahu kelemahan kau Jagabaya. Ya. Udah tahu semua. Cuman Bang Rey ini bagaimana caranya sebelum ada titik terakhir, lebih baik kau taubatlah, sadarlah. Jangan sampai korban dan korban yang ada. Kena korban terjadi itu kena dorang itu menentang anak buahku. Dengar dulu kau ini. Kau ini salah pendapat kau ini Bang. Iya. Semua permasalahan itu karena mereka itu ada di belakang kalian. Karena maka terjadi. Kalau kalian tidak ada di sisi masyarakat itu nggak akan terjadi. Ya pastilah. Nah, bela. inilah biang-biangnya kalian Iya. ini. Gimana kami nggak belai orang-orang yang di bawah itu, ya kami harus lindungi. Iya. Aku juga nggak masuk akal orang kalian mendengar orang kalian ini bisa hilanglah dari atas bumi ini. Iya. Terbanglah kalian jauh-jauh dari Selat Sunda sini. Selagi kau masih melakukan perbuatan-perbuatan selalu malak dan meras-meras, kami tak bakal diamkan itu. Kurang ajar kau Iya. bicara kayak gitu. Memang iya. Kau nggak tahu kau bicara dengan siapa kau di depan ini. Saya tahu kau orang sakti, orang hebat, tapi jangan begitu. Iya. Salah kau juga gunakan jalan seperti itu. Makanya kau salah kau ikut silat merah itu. Apa salahnya? Itulah kehidupanmu. Coba kalau kau ikut aku. Kau tenang kehidupanmu. Yakin? Mana ada? Iya, mana ada tenang. Amin. Makanya kau tiap malam datanglah ke depoku. Jangan kau ikutin arahnya Bang Red. Maka kau bisa ngelihat apa sepak terjangku di sini. Yang parah kau juga bayar. Susah kau ini. Diajak bicara susah. Kalau kau ikut aku, kita berangkat ke Selat Melaka nanti.
kita akan menguasai sana. Alah, nggak ada gunanya yang begitu jaga bayar. Bekas saya semua. Nah, inilah bodoh kalian ikut-ikut Bang Red. Diajak hidup enak tapi kau nggak mau. Diajak sengsara kau mau. Buta benar hati. Tuh, kau ini kalau belum di ini belum di jaga bayar. Iya, kau punya kemampuan ini sombong sekali. Aku tidak pernah menjual ilmuku. Kalau tidak akan ku perbuat untuk kepentingan pribadi. Ya nggak bagus lah. Ilmu apa itu? Sesat tuh ilmu apa itu? Ya percuma lah aku punya ilmu kalau aku simpan terus. Ya, Inilah yang aku gunakan. Jangan dibuat diajakkan ke mereka itu yang nggak bener loh. Iya, kan itu merugikan orang jaga bayar. Kau ini diomong dari tadi loh. Bikin darahku emosi aja kau nih. Yang penting aku nggak merugikan kalian, itu kalimatku. Itu benar nggak ngerugikan kami, tapi orang-orang di sana itu banyak ketindas jaga bayar. Kau salah menilai, makanya itu jatah-jatah anak buahku. Dengar dulu kau. Cek bangga. Wah, dari tadi. Kurang ajar kau, yang mau main kau sama aku. Bangsat kau rupanya, kau datang sini ingin mencoba aku lagi rupanya. Dari tadi kau nih jaga bayar. Kau ini heran aku. Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah. Pergilah kau Cik Bangga. Iya, aku masih menghargaimu di sini. Sebelum ku habis kau. Sudah jaga bayar. Daripada kita selalu berseteru seperti ini, lebih baik. Hah? Kau jangan datang-datang lagi tempatku ya. Alah, sebelum kau bisa berbuat baik, nggak mungkin saya nggak datang. Nah, saya datangi terus, nggak ada urusan. Pulang kau sana, Nggak bangsat apa-apa, kau. nggak apa-apa, kau yang Pulang kau bangsat. sana. Iya, Setan kau. iya, nggak apa-apa. Jadi, udah kita tutup dulu ya. Yuk. Kurang ajar kau itu.